Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ambil zakat di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Selamat siang. Sekarang kita sudah memasuki bulan puasa. Mohon maaf lahir batin kalau saya punya salah kepada teman-teman sekalian. Yang nggak sempat saya minta maafin satu-satu. Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Sebenarnya ini iseng-iseng aja untuk mengisi work from home supaya lebih produktif di samping kegiatan-kegiatan reguler di gerakan zakat. Oke, simak ya. Nah, akhir-akhir ini itu banyak banget pertanyaan masuk ke saya dari teman-teman saya. Misalnya teman-teman dulu di BEM seluruh Indonesia dari berbagai kampus itu nanya ke saya begini, Bud, forum zakat ada nggak program bagi-bagi sembako? Kalau ada, gue minta dong buat keluarga gue. Atau pertanyaannya begini, Bud, forum zakat ada program bagi-bagi kurma nggak buat takjil? Gue mau nih di lingkungan RW gue kalau ada gitu kan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang barangkali ya semua orang tuh belum tahu apa itu forum zakat, karena pertanyaannya masih kayak gitu. Nah, di video ini saya akan ngejelasin kepada teman-teman semua, cerita sedikit buat nemenin aktivitas teman-teman semua tentang apa itu forum zakat. Nah, kita mulai dulu dari yang ringan-ringan. Jadi forum zakat itu beda sama lembaga amil zakat. Karena kalau lembaga amil zakat itu, dia proses bisnisnya tuh sesimpel-simpelnya tuh dua. Yang pertama, dia menghimpun dana zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Kemudian yang kedua, selain dia menghimpun, dia juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk program-program kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks zakat disebut mustahik. Nah, forum zakat itu tidak melakukan keduanya. Forum zakat tidak menghimpun dana zakat, infak sedekah. Forum zakat tidak melakukan program-program apapun penyaluran dana zakat, infak sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau lembaga amil zakat dia menghimpun dan menyalurkan dana, kalau forum zakat enggak. Lalu, apa itu forum zakat? Kita mulai dari latar belakang berdirinya dulu forum zakat. Nah, forum zakat ini itu berdiri di tahun 1997 di bulan September. Waktu didirikan oleh beberapa lembaga amil zakat yang sudah eksis saat itu. Pendirinya Pak Eri Sudewo di tahun 97. Jadi forum zakat ini adalah wadah berkumpulnya lembaga-lembaga amil zakat di seluruh Indonesia. Jadi usianya cukup tua juga ya. Sudah dari 97. Mungkin diantara teman-teman baru tahu forum zakat 3 tahun belakangan ini atau akhir-akhir ini gitu ya. Sebenarnya forum zakat itu udah eksis dari tahun 97. Dan sampai hari ini ketuanya udah berganti sebanyak 8 kali. Nah, jadi forum zakat itu adalah wadah berkumpulnya lembaga-lembaga amil zakat. Sama seperti misalkan ada asosiasi, bukan asosiasi, paling gampang ya kalau kita dulu di BEM masing-masing kampus tuh, tiap-tiap kampus di Indonesia tuh dia beraliansi, namanya BEM seluruh Indonesia. Kenapa dia beraliansi? Supaya kekuatannya itu terkonsolidasi. Sehingga ketika kita mau menggolkan satu agenda tertentu di level nasional, maka suaranya akan lebih didengar, positioningnya akan lebih kuat karena semua kampus bersatu. Kalau sendiri-sendiri biasanya tidak terlalu kuat. Kemudian ada lagi asosiasi pemain sepak bola di Indonesia. Nah, itu juga ada tuh. Fungsinya apa? Pemain-pemain sepak bola itu berkumpul adalah untuk membahas agenda-agenda tentang kesepak bolaan yang berhubungan dengan pemain. Misalkan tentang kesejahteraan pemain, kemudian standar latihan bagi pemain, dan lain-lain. Nah, ini kira-kira analoginya seperti itu. Jadi, forum zakat ini kalau bahasa keren ya, hari ini kita sering bicarakan, forum zakat adalah rumah besar gerakan zakat Indonesia. Sebuah rumah besar yang mana di dalamnya terdapat lembaga-lembaga zakat dari seluruh Indonesia. Sebagai catatan, hari ini forum zakat memiliki anggota sebanyak 145 lembaga zakat se-Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di Aceh itu yang paling jauh ada Baitul Mal Aceh. Kemudian di Papua itu ada lembaga amil zakat As-Salam, itu di Jayapura. Total ada 145. 145 itu adalah kantor-kantor pusatnya saja ya, belum cabang-cabangnya. Dan hari ini di seluruh Indonesia kita juga mengelola 21 FOS wilayah dan 5 FOS daerah. Kalau FOS wilayah itu skupnya adalah provinsi, kalau daerah skupnya adalah kota atau gabungan beberapa kota.
Nah ini yang hari ini sebagai gambaran bahwa FOS itu adalah rumah besar gerakan zakat Indonesia. Nah, terus selanjutnya FOS itu fungsinya apa sih? Nah, ini juga menarik nih. Saya akan menjelaskan fungsi FOS ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah fungsi FOS sebagai keanggotaan, jaringan, dan peningkatan kapasitas amil zakat. Yang kedua adalah fungsi FOS dalam advokasi dan pengawasan. Yang ketiga adalah fungsi FOS dalam sinergi dan kerjasama. Kita bahas poin pertama dulu. FOS dalam mengelola keanggotaan, jaringan, dan peningkatan kompetensi dan kapasitas amil zakat di seluruh Indonesia. Jadi FOS sebagai sebuah asosiasi gitu ya, di mana para amil-amil zakat, direktur-direktur lembaga zakat berkumpul di FOS, itu memikirkan bagaimana caranya gitu ya, supaya orang-orang yang mengelola dana zakat di Indonesia ini bisa bergabung dalam gerakan zakat. Fungsinya apa? Kalau mereka bergabung, maka semua potensi yang dimiliki bisa dioptimalkan secara kolektif gitu. Misalkan begini, ada lembaga zakat yang masih kecil nih ya, yang penghimpunannya masih 200 juta per tahun misalkan, atau 500 juta per tahun. Nah, dia bergabung ke forum zakat. Kenapa punya tugas untuk menggrab lembaga-lembaga kecil itu untuk gabung forum zakat? Supaya dia punya link untuk bertemu dengan lembaga-lembaga besar seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia, Baitul Mal Hidayatullah, Lazis Muhammadiyah. Jadi lembaga-lembaga yang kecil ini, dia bertemu dengan lembaga-lembaga yang besar di forum yang dinamakan Forum Zakat, Rumah Besar Gerakan Zakat. Ketika mereka bertemu, maka potensi untuk terjadinya kolaborasi, transfer knowledge itu sangat terbuka lebar. Mereka bisa belajar di grup WhatsApp itu. Mereka bisa bertemu dengan direktur-direktur lembaga zakat yang besar untuk belajar. Untuk belajar menyerap ilmu supaya lembaganya itu tumbuh juga, membesar juga. Jadi semangatnya tumbuh bersama dalam mengelola keanggotaan ini. Nah, Forum Zakat juga dalam fungsi yang pertama ini dia mengelola jaringan supaya agenda-agenda di pusat ini bisa terlaksana juga di tingkat daerah. Maka Forum Zakat juga mengelola FOS wilayah dan FOS daerah yang tadi totalnya ada 21 FOS wilayah tingkat provinsi dan ada 4 atau 5 FOS daerah di mana tingkat kota dan kabupaten atau gabungan beberapa kota dan kabupaten. Nah, jadi di tingkat daerah juga ada tuh ketua-ketuanya masing-masing. Jadi mereka kan biasanya nih di daerah-daerah itu kebutuhannya beda-beda ya sama di nasional gitu kan. Misalkan di daerah ada isu tertentu, maka yang bergerak adalah FOS di wilayah tersebut gitu. Contoh misalkan ketika ada gempa di Lombok 2018, maka FOS yang bergerak adalah FOS di sana. Waktu itu nama FOS-nya FOS Bali Nusra, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, yang bergerak ngurusin gempa Lombok awal-awal adalah teman-teman FOS di Bali Nusra. Tapi karena gempa Lombok ini skalanya nasional, maka FOS senasional turun semua ke sana. Contoh lagi misalkan ada kasus kekeringan di Jawa Tengah, maka yang bergerak untuk mengatasi atau merespon isu kekeringan, kejadian kekeringan di Jawa Tengah adalah FOS di wilayah Jawa Tengah. Kenapa dibutuhkan FOS wilayah dan FOS daerah? Karena kebutuhan-kebutuhan gerakan zakat di masing-masing provinsi dan daerah itu berbeda-beda. Jadi mereka yang lebih mengerti, mereka yang melaksanakan fungsi-fungsi gerakan zakat di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Nah, kemudian pada fungsi yang pertama juga ada fungsi peningkatan kompetensi dan kapasitas amil zakat maupun kelembagaan amil zakat. Contoh begini ya, zaman dulu saya ingat banget, orang jadi amil zakat itu masih banyak lah yang memandang amil zakat sebagai pekerjaan yang sebelah mata gitu ya. Karena orang kalau dengar kata amil zakat tuh bayangannya adalah orang ngumpulin beras di masjid gitu. Orang yang ngumpulin beras di masjid, orang yang bantuin muda-mudi mau nikah, kemudian yang nyalurin beras ketika bulan puasa. Nggak seperti itu gitu. Jadi amil zakat adalah pekerjaan yang ngurusin masyarakat, ngurusin umat. Dan dulu itu amil zakat itu dipandang sebelah mata karena ya seperti itu. Tapi hari ini Forum Zakat, Gerakan Zakat atas bantuan teman-teman lembaga zakat semuanya, hari ini kita bisa menggolkan yang namanya sertifikasi amil zakat. Jadi amil zakat sekarang di Indonesia ini udah harus tersertifikasi.
kalau emang amil zakat itu kompeten, dia harus tersertifikasi. Ada amil zakat tingkat dasar, tingkat madya, tingkat ahli. Sehingga ketika kalian nih, sorry nih ya, para jomblo nih, para jomblo kemudian memilih untuk berkarya di gerakan zakat, menjadi amil zakat, tidak usah takut. Tidak usah takut misalkan nanti ketemu calon mertua ya, pekerjaan kamu apa? Amil zakat. Wah, kemudian dipandang sebelah mata. Jangan takut. Tunjukin tuh sertifikatnya. Nih, sertifikat amil zakat saya nih sudah ditandatangani oleh negara ini pakai kop Garuda Indonesia. Jadi amil zakat hari ini sudah jadi pekerjaan yang diakui oleh negara ini, sudah menjadi pekerjaan yang resmi di negara ini, dan itu keren banget. Itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan standar kompetensi bagi amil zakat di seluruh Indonesia. Nah, FOS juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memastikan kompetensi dan kapasitas dari amil zakat di seluruh Indonesia. Kita punya di Forum Zakat namanya Sekolah Amil Indonesia. Nah, Sekolah Amil Indonesia ini aktivitasnya adalah mengadakan training-training, pendampingan, seminar-seminar, webinar-webinar yang orientasinya adalah peningkatan kompetensi amil zakat di seluruh Indonesia. Makanya tagline-nya itu Sekolah Amil adalah teman belajar amil zakat. Nah, kalian buka aja www.sekolahamil.com. Nah, di situ banyak banget menu-menu pelatihan yang diadakan oleh Sekolah Amil Indonesia. Nah, jadi hampir setiap bulan kita mengadakan pelatihan di berbagai wilayah di Indonesia, dan itu yang ikut banyak banget. Yang ngisi, siapa yang ngisi? Banyak. Ekspertis dari gerakan zakat, ada juga ekspertis dari keuangan secara umum, ekspertis dari dunia digital gitu ya. Banyak yang bisa diambil ilmunya dari para ekspertis tersebut. Nah, itulah fungsi pertama Forum Zakat, keanggotaan, jaringan, dan peningkatan kompetensi amil zakat dan kelembagaan. Oh ya, sorry. Tadi kan baru bicara peningkatan kompetensi dan kapasitas amil zakatnya. Nah, sekarang juga kita bicara tentang peningkatan kapasitas kelembagaannya. Nah, Forum Zakat juga mendorong organisasi-organisasi pengelola zakat anggota FOS yang belum mendapatkan legalitas dari negara untuk segera mendapatkan legalitas. Caranya apa? Dengan mengajukan SK Lembaga Amil Zakat ke Kementerian Agama. Nah, FOS juga mendorong ini supaya pengelolaan organisasi pengelola zakat di Indonesia oleh anggota FOS ini tercatat di pemerintahan. Nah, kita melakukan pendampingan kalau ada organisasi pengelola zakat yang mau mengurus legalitas Lembaga Amil Zakat atau LAS, silakan datang ke FOS. Maka FOS akan mendampingi, memberikan edukasi berkas-berkasnya ini saja, kemudian dianterin ke kantor Kemenak, ke kantor Basnas untuk mendapatkan rekomendasi. Ketika ada yang kurang, kita bantuin. Ketika mengalami problems, kita tawarkan solusi, kita dampingi sampai selesai. Nah, hari ini sudah ada beberapa lembaga amil zakat yang lahir atas pendampingan Forum Zakat. Itu kita memastikan tata kelola di level kelembagaan zakat itu juga harus legal. Nah, selain itu, kita juga mendorong aspek-aspek lainnya manajemen di lembaga amil zakat supaya terstandar. Nah, salah satunya kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan supaya tata kelola di lembaga amil zakat juga bagus-bagus semua. Gitu. Termasuk juga ketika isu COVID-19 ini nih, yang paling menarik adalah bahwa COVID ini berdampak bukan hanya kepada masyarakat, kepada industri, bisnis, tapi juga kepada lembaga zakat. Ada beberapa lembaga zakat yang penghimpunannya turun, tapi ada juga yang naik. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang kita sebut sebagai gap gitu ya. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu kita pertemukan tuh supaya tata kelolanya di masa krisis seperti ini semuanya bisa mengikuti lembaga-lembaga yang naik, sehingga lembaga-lembaga yang penghimpunannya turun itu dia bisa belajar, dia bisa memperbaiki organisasinya, dia bisa meningkatkan performa organisasinya supaya bisa tetap bertahan di masa krisis COVID-19, bahkan menjadi pemenang di tengah krisis COVID-19. Nah, itu fungsi pertama Forum Zakat ya. Fungsi yang kedua Forum Zakat adalah advokasi dan pengawasan. Nah, ini kalau di Forum Zakat ini bidang 2. Ngapain aja sih advokasi dan pengawasan? Yang pasti ya, yang pertama yang paling gampang, FOS itu dulu tahun 2017 atau 2016 menerbitkan Kode Etik Amil Zakat. Nah, Kode Etik Amil Zakat ini perlu diketahui oleh seluruh amil di Indonesia dan diikuti dalam proses mengelola lembaga amil zakat di Indonesia. Macam-macam tuh. Nah, kita ketika ada lembaga-lembaga yang kemudian melenceng gitu ya, kita mengingatkan gitu kan. Karena
ketika kita berkumpul bersama-sama kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Tapi ketika kita sendirian nih, nggak ada yang ngingetin kita. Itulah salah satu value-nya ketika kita berkumpul di forum zakat. Saat kita melenceng ada yang ngingetin gitu. Nah itu enaknya seperti itu. Kemudian yang advokasi, kita juga merespon isu-isu kemanusiaan, isu-isu keumatan di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Misalnya tentang peristiwa Uighur, di Cina, kemudian etnis Rohingya di Myanmar. Nah itu forum zakat memiliki mandat untuk merespon isu-isu tersebut, karena itu adalah bagian dari isu keumatan, apalagi yang berhubungan dengan umat Islam gitu ya. Nah, FOS juga merespon ke sana, isu-isu keumatan. Banyak sekali isu-isu keumatan yang bisa direspon oleh forum zakat, yang pasti itu berhubungan dengan mustahik, muzaki, dan lembaga zakat itu sendiri. Nah, kemudian juga forum zakat concern juga terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tata kelola zakat di Indonesia. Nah, ini menarik juga. Ini sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang, bahwa FOS juga memikirkan tentang regulasi-regulasi yang berhubungan dengan zakat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kita concern pada penguatan regulasi di tingkat Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Nah, itu kan undang-undang udah lama tuh, Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Nah, kita karena sudah lama nih, sudah 5 tahun gitu ya efektif gitu ya, udah 5 tahun, 6 tahun efektif, kita evaluasi tuh pelaksanaan undang-undang tersebut di Indonesia. Apakah masih banyak kekurangan, di mana kelebihannya, kemudian kelemahan-kelemahannya di mana saja, kemudian kita tawarkan solusi-solusi untuk menguatkan regulasi tersebut. Jadi forum zakat karena bersama-sama nih, kita bisa mendorong misalnya ya, revisi undang-undang zakat, penguatan undang-undang zakat, revisi terhadap PP gitu ya, macam-macam. Jadi karena kita FOS mengelola anggota yang begitu banyak, jadi kita dapat banyak input tuh tentang pelaksanaan undang-undang zakat di daerah-daerah. Kemudian dari semua input tersebut, usulan-usulan tersebut kita elaborasikan, kita olah, dan kita ajukan ke DPR, ke pemerintah. Nah, itu tadi seperti fungsi forum zakat di advokasi dan pengawasan. Nah, kemudian fungsi yang terakhir, yang ketiga adalah fungsi sinergi dan kerjasama. Jadi sudah selayaknya ya, karena kita berkumpul 145 organisasi pengelola zakat di bawah naungan Rumah Besar Gerakan Zakat Indonesia, Forum Zakat, maka kerjasama, sinergi, dan kolaborasi itu sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan gitu. Terus menjadi sesuatu yang sudah pasti harus dilakukan gitu, bekerja sama. Jadi Forum Zakat juga mendorong terjadinya kerjasama antar organisasi pengelola zakat anggota FOS, antara lembaga yang besar dengan lembaga yang kecil, antara lembaga yang yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil, everything gitu. Jadi siapapun anggota forum zakat boleh saling bekerja sama. Nah, selain itu adalah kerjasama yang bersifat B2B internal. Bisa juga forum zakat membuka kanal kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar anggota forum zakat. Misalnya forum zakat mendorong kerjasama dengan salah satu e-commerce gitu ya, salah satu e-commerce misalkan Bukalapak. Nah, FOS kerjasama sama Bukalapak, kemudian lembaga-lembaga anggota FOS itu secara otomatis bisa bekerja sama juga dengan Bukalapak, dengan perjanjian yang sudah ditandatangani sebelumnya antara FOS dan Bukalapak, sehingga anggota-anggota ini untuk kerjasama dengan Bukalapak jadi semakin mudah. Nah, ini adalah fungsi yang ketiga. Jadi kita mendorong kerjasama antar OPZ, anggota forum zakat, ataupun kita juga membuka peluang kerjasama di antara anggota forum zakat dan pihak luar yang bukan anggota forum zakat. Nah, contoh misalkan begini, untuk isu tertentu, misalnya isu bencana gitu ya, bencana Lombok gitu. Nah, FOS itu mendorong kolaborasi di tingkat lapangan antar OPZ anggota FOS dalam memberikan bantuan untuk masyarakat pengungsi akibat gempa Lombok. Jadi forum zakat itu ketika turun gempa Lombok itu bukan bawa bantuan, bukan. Tapi forum zakat adalah membawa membawa fungsi koordinasi, di sana. Jadi kita nggak bawa bantuan nih. Nah, forum zakat ini mendorong nih lembaga-lembaganya, kita berkoordinasi dengan pemerintah,
Kemudian lembaga-lembaga ketika mau masuk Lombok itu harus koordinasi dengan FOS untuk menanyakan saya sebaiknya turun di titik kelurahan mana, bantuannya apa supaya lebih merata. Kemudian FOS mendata bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh lembaga amil zakat anggota FOS. Kemudian FOS mencatatnya, mengolahnya, menerbitkannya ke media-media, menyampaikannya ke pemerintah supaya pemerintah tahu bahwa Gerakan Zakat Indonesia yang isinya ratusan lembaga amil zakat di bawah Forum Zakat ini melakukan hal yang konkret. Hal yang konkret, hal yang cepat kepada masyarakat terdampak di gempa Lombok. Nah, jadi gambarannya kira-kira begitu ya, dalam fungsi sinergi dan kerjasama. Nah, jadi itu 3 fungsi Forum Zakat. Yang pertama fungsi keanggotaan, jaringan, dan peningkatan kompetensi amil dan kelembagaan. Yang kedua advokasi dan pengawasan. Yang ketiga sinergi dan kerjasama. Nah, nanti di video selanjutnya kalau misalkan ada waktu ya, kita akan ngobrol lebih detail untuk masing-masing fungsi ini. Karena kalau diceritain ini akan panjang banget, nanti videonya kepanjangan. Nah, itu kira-kira tentang 3 fungsi Forum Zakat. Jadi teman-teman mudah-mudahan setelah nonton video ini bisa mengerti apa itu Forum Zakat. Jadi beda ya sama dompet duafa, sama rumah zakat itu. Forum Zakat itu beda. Forum Zakat beda. Forum Zakat adalah asosiasinya lembaga-lembaga zakat tersebut gitu. Oh iya, satu lagi jelasin deh. Siapa sih ketuanya Forum Zakat sekarang? Nah, ketuanya adalah Bambang Suherman. Dia adalah direktur program di Dompet Duafa. Kemudian sekjennya adalah Nana Sudiana, direktur program di Inisiatif Zakat Indonesia. Nah, ketua dan sekjen ini dipilih melalui setiap 3 tahun sekali melalui musyawarah nasional yang diadakan di daerah-daerah tertentu. Jadi setiap 3 tahun sekali Forum Zakat itu mengadakan musyawarah nasional. Nah, di situ adalah pimpinan-pimpinan lembaga amil zakat anggota FOS pada kumpul menyepakati sesuatu, termasuk di dalamnya adalah memilih ketua dan sekjen yang baru. Kemudian ketua dan sekjen yang baru tersebut memiliki otoritas, hak prerogatif untuk menentukan sekuat-sekuatnya yang mengisi wakil ketua umumnya siapa, wakil sekjennya siapa, bendaharanya siapa, wakil bendaharanya siapa, ketua bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan seluruh anggotanya siapa. Nah, biasanya mereka mengajak pimpinan-pimpinan lembaga lain untuk bergabung dalam kepengurusan Forum Zakat yang berjalan selama 3 tahun. Nah, itu di level pengurus. Ada ketua, sekjen, dan pengurus yang tadi saya sebutin. Kemudian di bawahnya, di operasional, itu ada manajemen. Nah, manajemen ini dikepalai oleh direktur eksekutif. Kemudian di bawahnya ada manajer-manajer, ada kepala sekolah amil Indonesia untuk mengelola, mengoperasionalisasikan tujuan-tujuan Forum Zakat. Jadi pengurus dia lebih konseptual di tingkat yang lebih strategis, kemudian operasionalisasinya di manajemen. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang Forum Zakat. Tadi sudah kita bahas tentang sejarahnya Forum Zakat, perbedaan Forum Zakat dengan lembaga amil zakat, kemudian fungsi-fungsi Forum Zakat dan struktur yang ada di Forum Zakat. Nah, itu kira-kira teman-teman kalau masih ada yang bingung ataupun saya kecepatan ngejelasinnya, sampein aja di kolom komentar di bawah. Kemudian kalau teman-teman ada usul juga, mau bahas isu apa tentang, tema apa tentang gerakan zakat, tentang pengelolaan zakat, silakan komen di bawah. Misalkan, Mas bahas tentang fundraising dong, Mas bahas tentang gimana caranya OPZ supaya survive di tengah krisis COVID-19 dong, Mas bahas program-program pemberdayaan dong, Mas bahas model-model pemberdayaan zakat untuk ketahanan pangan di tengah COVID-19 dong, atau Mas bahas fikih dong, undang narasumber fikih. Boleh, silakan komentar di bawah. Yang pasti ini video pertama, nggak akan sempurna. Silahkan komen aja kritik dan saran di bawah. Kalau suka di like, kalau nggak suka ya dislike. Dan kalau boleh juga di subscribe juga nggak apa-apa, di share ke teman-teman semua juga nggak apa-apa. Dan kalau ada yang mau collab, silakan komen aja di bawah. Pokoknya semua usul komen di bawah ya, nggak usah ragu-ragu. Kita terbuka dan kita bareng-bareng di sini, jangan takut salah. Itu saja. Terima kasih untuk cerita kali ini tentang apa itu Forum Zakat. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.